Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Husnul Mufid. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri, Dr. Andes Husnul Mufid MPDI, alumni FKIP Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember dan alumni Magister Pendidikan Islam IAIN Sunan Ampel Pasca Sarjana. Pada malam hari ini, malam awal memasuki satu suro. Pada malam ini banyak orang-orang Jawa melakukan kegiatan mencuci kerisnya. Dalam artian bahwa orang-orang Jawa pada waktu itu mencuci keris dalam artian agar keris ini tampak wangi, agar keris ini tidak berkarat, agar keris ini memiliki yoni. Keris pada zaman dahulu ini dimiliki oleh para raja-raja, para bangsawan, dan para prajurit pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, Mojopahit, Sriwijaya, Singosari, Kediri. Keris merupakan senjata yang banyak dimiliki oleh para raja, bangsawan, dan para prajurit, juga masyarakat. Kemudian pada masa masuknya Islam ke Indonesia, ke Jawa, runtuhnya kerajaan Mojopahit, umat Islam juga mengenal keris sebagai senjatanya untuk melawan musuh yang akan memerangi umat Islam. Pada zaman kerajaan Sultan Fatah juga senjatanya keris. Pada masa Sultan Trenggono juga menggunakan keris, seorang muslim. Begitu juga para bangsawan dan para prajurit Punggawa dan Tamtama menggunakan keris. Begitu juga pada masa kerajaan-kerajaan setelah kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang pun menggunakan senjata keris, Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir, dan para bangsawan. Begitu juga pada masa kerajaan Islam menggunakan senjata keris. Demikian juga Pangeran Diponegoro menggunakan keris sebagai senjata. Demikian pula Jenderal Sudirman, senjatanya adalah keris selain pedang dan bedil. Dengan demikian bahwa keris merupakan senjata bagi umat Islam pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Keris ini pun juga digunakan untuk melawan penjajah, melawan para pengkhianat bangsa. Hanya saja ketika Belanda menjajah bangsa Indonesia,
orang Jawa khususnya. Belanda melalui antek-anteknya mengatakan bahwa keris itu syirik. Lebih baik dibuang. Keris itu mistik gitu. Belanda dan antek-anteknya mengatakan demikian, ini kan dalam rangka upaya untuk melucuti senjata bagi umat Islam yang pada waktu itu melawan Belanda menggunakan senjata keris gitu. Nah, Belanda mengatakan syirik kepada orang-orang yang memegang keris, khususnya umat Islam, ya dengan harapan umat Islam tidak melakukan perlawan lagi dengan menggunakan senjata. Belanda tidak menghancurkan umat Islam, tidak menghancurkan Pangeran Diponegoro, tidak menghancurkan prajurit dari Jenderal Sudirman dengan senjata, tapi dengan isu-isu, dengan dalil-dalil, ayat-ayat, dalil-dalil hadis palsu kan gitu. Padahal keris bagi umat Islam adalah tidak syirik, karena keris ini untuk melawan penjajah Belanda yang pada waktu itu menguasai tanah Jawa. Pada masa agresi militer Belanda pertama dan kedua, Belanda bukan hanya menyatakan bahwa keris ini adalah sebuah kesyirikan, tetapi juga melakukan perampasan terhadap para pejuang-pejuang kita yang mempunyai keris. Karena biasanya di rumah-rumah pejuang kita ini banyak keris-keris yang dalam kotak, mereka merampas keris dengan menyatakan keris itu syirik, tapi di balik itu sebenarnya tujuannya untuk menggagalkan perlawanan kepada penjajah Belanda itu. Ada umat Islam yang terpengaruh percaya bahwa punya keris itu ada syirik ya. Akhirnya dia tidak bisa melawan Belanda karena tidak punya senjatanya yang semula keris, kemudian percaya pada punya keris ada syirik. Akhirnya hanya pejuang-pejuang Islam, para kiai yang memiliki keris, mereka melawan Belanda secara langsung maupun secara gerilya. Dan perlu diketahui bahwa pada masa perjuangan di situ kan banyak pejuang-pejuang kita membawa bambu runcing ya. Itu karena apa? Karena banyak umat Islam sudah tidak punya keris. Punya keris tapi juga disembunyikan, ada ditaruh di atap, di bawah genteng, di bawah lemari, di tempat-tempat persembunyian. Sehingga para pejuang-pejuang zaman dulu, agresi militer pertama dua, banyak yang menggunakan bambu runcing. Jadi di foto-foto itu ada. Nah, pada malam 1 Suro, 1 Muharram itu biasanya umat Islam itu mengadakan pencucian keris ini dengan kembang, tujuannya supaya keris tetap wangi, dengan minyak supaya keris tidak berkarat dan baru harum. Ini keris ini pun sudah bertahun-tahun tapi ya baunya tetap harum. Ini keris milik saya. Dan kakek saya juga punya keris juga.
bahkan punya tombak di rumah, banyak tombak, bawa keris, banyak pedang. Pada waktu saya kecil itu masih lihat. Kemungkinan kakek saya dulu itu ya menantang Belanda. Ya nggak mungkin kalau nggak punya senjata Belanda ya, otomatis simbol adanya keris, pedang, tombak di rumah itu dalam rangka untuk bersiap melawan penjajah Belanda. Oleh karena itu punya keris bukanlah syirik, tetapi punya keris untuk melawan pengkhianat bangsa dan untuk melawan penjajah. Nah, pada waktu itu ada yang percaya bahwa punya keris adalah syirik, dan ada umat Islam yang percaya bahwa punya keris bukan syirik, karena keris itu senjata untuk melawan penjajah Belanda. Nah, saya setuju dengan pendapat bahwa keris bukanlah syirik, punya keris bukanlah syirik, bukanlah khurafat, bukanlah bid'ah juga, tetapi keris ini fungsinya untuk melawan penjajah Belanda pada masa itu. Hal ini terbukti Pangeran Diponegoro bersama para kiai selalu penuh senjatanya keris. Dan selama 5 tahun dia tetap bertahan melawan Belanda. Nah, kekalahan Pangeran Diponegoro karena dia tidak bawa keris, dan keris itu diserahkan pada Belanda. Akhirnya sebagai tipu muslihat, Belanda percaya kepada Belanda berhasil, dan paling percaya pada akhirnya kalah. Tetapi pangeran ini Jenderal Sudirman, kerisnya selalu di depan, dia selalu berkeris, dan keris itu tidak diberikan kepada Belanda. Beliau tetap berjuang. Walaupun beliaunya dulu merupakan guru di Muhammadiyah. Tapi Jenderal Sudirman percaya bahwa memiliki sebuah keris atau lebih bukanlah syirik, tetapi keris adalah untuk sebagai piandel melawan penjajah Belanda. Demikian juga para pejuang-pejuang dulu, pejuang-pejuang Muslim Islam menggunakan keris. Nah, sekarang fungsi keris itu bukan untuk membunuh pengkhianat, bukan untuk membunuh Belanda dan antek-anteknya, tapi keris ini sekarang sebagai fungsinya adalah sebagai perhiasan, sebagai penguri-uri luhur. Jadi dengan punya keris kita termasuk orang yang menguri-uri budaya luhur, karena keris ini merupakan hasil budaya leluhur sebagai peradaban leluhur dan sudah diakui oleh PBB, diakui oleh UNESCO. Dengan demikian para pemirsa, keris adalah merupakan alat senjata perjuangan bagi bangsa Indonesia, Jawa Muslim yang melawan penjajah Belanda hingga mencapai kemenangan. Seandainya Jenderal Sudirman itu mau menyerahkan keris kepada penjajah Belanda, mau berunding dan mempercaya kalau punya keris syirik, maka tentu nasibnya akan seperti Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan. Karena saat berunding, Pangeran Diponegoro tidak membawa keris, dilarang membawa keris, dan kerisnya itu diserahkan kepada Belanda. Dan
kerisnya hingga saat ini di Belanda masih ada. Dan ada yang dikembalikan ke Indonesia, itu sebenarnya keris yang nomor 2, bukan keris yang asli milik Pangeran Diponegoro. Demikian juga saya menyatakan apresiasi dan takjub kepada Jenderal Sudirman yang tetap memegang keris dalam gerilya-gerilyanya di berbagai kota, di hutan, dan di desa, tetap menggunakan senjata kerisnya sebagai piandel untuk melawan Belanda. Pemirsa YouTube Husnufit, inilah sekedar kisah tentang keris, tentang pencucian di malam 1 Suro. Dan keris saya ini saya cuci dengan mata batin. Sehingga saya selaku sarjana sejarah, saya selaku orang Jawa, tetap menguri budaya leluhur kalau pada malam 1 Suro digunakan kesempatan untuk mencuci keris dengan mata batin, dengan kembang, dengan minyak agar tidak berkarat dan berbau wangi, dan peninggalan leluhur berupa keris akan tetap terawat dan bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya, kepada keturunan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.